9 hari jadwal, 4 sesi setiap harinya. 3.030 peserta CPNS dan P3K non-guru mengikuti seleksi kompetisi dasar di titik lokasi Aula Lagaligo Kantor Bupati Luwu Utara. Melibatkan lintas instansi dan lintas sektor dengan komitmen kerjasama maksimal dan kolaborasi yang solid untuk mensukseskan seleksi CPNS yang berlangsung secara daring ini. Lantas seperti apa pelaksanaannya? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K non-guru lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dimulai di hari Minggu 26 September dan berakhir pada 4 Oktober 2021. 9 hari pelaksanaan dibagi 4 sesi dalam satu harinya dengan masing-masing sesi diikuti sebanyak 100 peserta. Tes SKD seperti biasa terdiri dari 3 jenis tes, yaitu tes wawasan kebangsaan dengan ambang batas nilai yang harus dicapai setiap peserta adalah 65 poin. Tes intelijensi umum dengan nilai ambang batas 80 poin serta tes karakteristik pribadi dengan nilai ambang batas 166 poin. Untuk CPNS dan P3K non-guru tahun ini, Luwu Utara mendapat porsi jatah formasi sebanyak 234 untuk tenaga pengajar atau guru, 146 formasi untuk tenaga kesehatan dan 59 formasi untuk tenaga teknis. Sebagai informasi, tahun ini sebanyak 4.650 peserta mendaftarkan diri sebagai CPNS dan CP3K dengan perjanjian kerja dengan rincian 3.030 peserta dari formasi CPNS, 87 untuk CP3K non-guru dan 1.191 untuk CP3K formasi guru. Dan untuk 3.030 CPNS inilah yang mengikuti tes seleksi kompetensi dasar di Aula Lagaligo Kantor Bupati Luwu Utara. Senang sekali rasanya ketemu walaupun saya tahu kita semua lagi tegang ya. Benar ya? Ayo relax dulu, relax. Ya, karena soalnya tidak berubah, tegang juga tidak merubah apapun ya, kira-kira seperti itu. Relax saja, kan semuanya sudah siap-siap kan? Sudah bersiap, bahkan saya tahu ada yang tesnya hari ini, tapi seandainya bisa tes kemarin. Nah, ini tentu adalah kesempatan yang baik ya, ketemu dengan adik-adik sekalian. Nah, meskipun kita belum tahu siapa yang akan dapat kesempatan untuk bergabung di dalam skuad pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara, tapi saya tahu bahwa kesempatan itu terbuka untuk semua. Kita mulai dari penerimaan, proses seleksinya. Banyak sekali, saya nggak bisa hitung berapa banyak WA yang masuk, berapa banyak kertas yang tertitip, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oh ya, walaupun setiap waktu ya saya sampaikan bahwa tidak ada ruang intervensi. Jadi adik-adik semua tidak usah khawatir. Adakah keluarganya bupati, ada keluarganya wakil, ada temannya temannya ini, punya akses yang kuat dan lain sebagainya. Tidak usah khawatir. Semuanya punya kesempatan yang sama. Sejauh atau selama adik-adik mempersiapkan diri dengan baik, mungkin ada yang sudah ini kali kesekian, ada yang pertama, itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah kesempatan ada di depan mata kita. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya yakin adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan baik. Termasuk juga sudah minta doa restu dari orang tua. Kemudian sudah berdoa, lakukan yang terbaik, do the best. Okay. Apa yang sudah kita ikhtiarkan selama ini, tuangkan nanti di situ. Okay. Dan ini akan menjadi modal. Ya. Kalaupun katakan karena ini cukup banyak, bukan cukup banyak sekali, sementara kuota kita terbatas, jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini, ini modal ini.
Tentunya pelaksanaan tes tahun ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan sebelum tes dilaksanakan, ada beberapa syarat yang diberlakukan. Dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara bernomor 7787-B-04.01-SD-E-2021, juga terdapat syarat tes bagi peserta tes SKD CPNS 2021, yaitu memuat ketentuan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang wajib dipatuhi oleh peserta ujian SKD CPNS dan seleksi kompetensi non-guru. Di antaranya, pertama, melakukan swab tes RT-PCR dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau rapid antigen dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam dengan hasil negatif sebelum mengikuti ujian. Menggunakan masker 3 lapis dan ditambah masker kain di bagian luar atau double mask selama ujian. Menjaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter selama ujian. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan ruang ujian maksimal diisi 30% dari kapasitas normal ruangan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan tes CPNS dan CP3K non-guru di Luwu Utara juga dilaksanakan di luar Luwu Utara, dengan rincian 3 peserta melakukan ujian di Kendari, 5 orang di Mamuju, 7 orang peserta di Palu, dan 327 peserta ujian telah melakukan ujian di BKN Kantor Regional Makassar pada 7 September yang lalu. Pelaksanaan tes SKD bagi CPNS dan CP3K selama 9 hari tentunya membutuhkan fokus dan persiapan yang matang dari panitia yang diketuai oleh Kepala BKP SDM Luwu Utara Nur Salim Ramli. Hari kelima ini, sejak hari pertama sekarang ini relatif tidak ada kendala, semua berjalan lancar, baik dari sisi proses masuk peserta registrasi sampai naik ke atas sampai selesai sesi terakhir, sesi 4, ya alhamdulillah sampai hari ini. Sebelum pelaksanaan tanggal 4 itu kita sudah 3 kali rapat, mulai rapat persiapan, ada rapat teknis, terakhir rapat konsolidasi, rapat finalisasi. Jadi yang terlibat itu Capil untuk memastikan legalitas dari peserta dari aspek kependudukan, kemudian teman-teman dari Telkom memberikan dukungan jaringan. Kemudian yang kedua, teman-teman dari BPBD juga ikut terlibat, dari Dinas Kesehatan juga terlibat, kemudian dari dari PLN juga dia kontribusi kita, ada satu genset ini untuk antisipasi kalau ada pemadaman. Ya panitia juga tetap, justru itu yang prioritas. Jadi panitia dalam hal ini memang harus utamanya yang Panselnas itu kita swab juga, karena ini termasuk teman-teman panitia. Jadi pokoknya istilahnya prioritas saya pada penerapan prokes ya semua, karena ada SOP-nya ya, termasuk tidak ada istilah pengumuman kita tempel-tempel, tidak ada begitu, karena itu bisa memicu kerumunan. Intinya memang di prokes ya, prokes karena itu standar ya. Jadi ada beberapa langkah yang kami antisipasi, misalnya begini, misalnya ada peserta yang meragukan dia punya surat keterangan antigen, misalnya dari luar daerah, itu kita tes ulang kembali di sini dan gratis ya, bayaran kita pertama. Kemudian ada yang kebetulan mereka lupa masker, itu kita siapkan masker, kita berikan kepada yang bersangkutan. Intinya pendekatannya humanis ya, peserta kita layani dengan sebaik-baiknya sehingga peserta betul-betul masuk di dalam ruang tes dengan tidak ada bebannya. Semua kita periksa dengan baik. Selain persiapan dan penyediaan tempat ujian, satu elemen yang paling penting dalam pelaksanaan tes SKD CPNS dan CP3K non-guru adalah jaringan internet yang stabil yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, peranan bidang e-gov Dinas Kominfo Luwu Utara menjadi sangat krusial.
Selain menyiapkan infrastruktur jaringan yang stabil, bidang e-gov juga menyiapkan tenaga teknis yang berperan untuk mempersiapkan alat dan infrastruktur jaringan sekaligus memaintain 24 jam ketersediaan jaringan. Peranan bidang e-gov dalam hal ini, dalam penerimaan CPNS 2021 ini sangat, boleh dibilang ya sangat penting lah. Karena pertama, penyediaan bandwidth yang disediakan oleh Kominfo pada khususnya ini. Yang pertama dari Lintas Arta dan Telkom. Jadi kami sebelum tes dimulai, kami sudah melakukan koordinasi ke Lintas Arta dan Telkom untuk kesiapan jaringannya gitu. Bandwidth yang dibutuhkan sebenarnya, kalau sekarang kan laptop yang dibutuhkan ada 120. Kalau totalnya itu sekitar 90 Mbps, tapi kami siapkan 150 Mbps. Itu yang kami pakai dari Lintas Arta dan dari Telkom. Alhamdulillah lancar, tidak ada gangguan karena yang dari Lintas Arta itu sangat support sekali, sangat membantu. Kami juga untuk mensupport tes ini, jaringan yang ke dinas-dinas kami putuskan untuk dialihkan ke pelaksanaan tes ini. Selamat bagi kamu para pejuang NIP yang telah berhasil melewati ambang batas tes seleksi kompetensi dasar. Bagi yang belum, semoga berhasil di kesempatan berikutnya. Salam semangat dari kami, Tim Liputan Humas IKP Kominfo dan SP Lu Utara.